Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah iman yang tidak bertumbuh. Saudaraku, kerinduan Tuhan Yesus setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah untuk supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Artinya bahwa iman percaya kita kepada Dia semakin bertumbuh. Kita tidak lagi menjadi seperti bayi rohani terus-menerus. Iman itu bagaikan makhluk hidup yang terus bertumbuh. Sebab bila iman itu tidak bertumbuh, akhirnya akan mati. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang tadinya menerima Yesus, akhirnya meninggalkan Tuhan dan kembali kepada dunia yang lama, di mana ia mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan kerinduan Tuhan. Di dalam suatu perumpamaan, Tuhan Yesus menggambarkan iman yang tidak bertumbuh itu dianalogikannya bagaikan pertama benih yang jatuh di pinggir jalan, dan yang kedua adalah bagaikan benih yang jatuh di tanah yang berbatuan, dan yang ketiga adalah bagaikan benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Di dalam kesempatan ini kita akan merenungkan tentang perumpamaan yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Di dalam Matius pasal 13 ayat 4 sampai dengan 6 berkata demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Di dalam satu kesempatan, perumpamaan ini diartikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Saudaraku, pernahkah mengalami belajar di sekolah, di mana pelajaran yang diterangkan oleh guru kita tidak dapat mengerti sama sekali? Akhirnya kita pulang dengan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan pada waktu kita ditanya oleh guru di dalam suatu ujian, kita tidak dapat menjawab soal-soal itu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Ada 3 hal kenapa kita tidak mengerti pelajaran itu. Disebabkan karena pertama, mungkin karena kita tidak konsentrasi, tidak mempersiapkan hati kita sepenuhnya untuk konsentrasi kepada pelajaran itu. Dan yang kedua adalah mungkin karena kita tidak menyukai pelajaran itu, sehingga pelajaran itu berlalu begitu saja. Dan yang ketiga adalah mungkin karena orang yang mengajarkan kita tidak menyampaikannya dengan baik. Demikian juga kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan, mungkin saja kita tidak mempersiapkan hati kita sepenuhnya dan terfokus kepada firman Tuhan. Itulah sering kita tidak mengerti sama sekali apa maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pemberita-pemberita Injil. Saudaraku, penting sekali kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mempersiapkan waktu kita untuk bersaat teduh, untuk membaca bagian-bagian di dalam Alkitab, sehingga kita mengerti apa yang menjadi nasihat bagi kita, apa yang menjadi teguran, dan apa yang akan kita lakukan untuk kita kerjakan di setiap sisi kehidupan kita. Dan yang kedua adalah mari kita mencintai firman Tuhan melebihi daripada emas dan perak, karena firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi berhasil dan beruntung, baik selama kita masih hidup di dalam dunia ini maupun juga di surga nanti. Sebab firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan kepada kita manusia ciptaannya. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh memahaminya dengan baik. Untuk itu jadikanlah firman Tuhan itu menjadi harta yang termahal yang kita miliki selama kita masih hidup. Kita tidak mungkin bisa kuat untuk menjalani hidup ini tanpa tuntunan firman Tuhan. Biarlah hatimu lekat kepada firman Tuhan. Karena Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku,
kamu melakukan firman-Ku. Dan yang ketiga adalah memiliki roh kepekaan untuk membedakan setiap pengajaran-pengajaran. Sebab Alkitab mengajarkan kita bahwa guru-guru palsu sedang pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan banyak orang. Maka perlu kita memiliki kepekaan terhadap setiap roh, karena tidak setiap roh itu berasal dari Allah, tetapi berasal daripada si jahat. Namun percaya, jika hidupmu sepenuhnya berserah pada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang berkuasa atas hidupmu, Dia akan memberikan kepadamu pertolongan. Sebab Dia berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, para pendengar yang budiman dan yang diberkati oleh Tuhan, bukalah hatimu pada setiap firman Tuhan yang engkau dengar. Jangan hanya datang untuk mendengar, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan yang sejati. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.